Welcome to YouTube Manam Bella. Mana kau pilih episode ketiga? Gue pengen bahas tentang hubungan antara bapak dan anak. Yuk, mari sama-sama belajar lagi. Ada fakta, ada kebenaran. Faktanya gini teman-teman. Kalau kita baca berita dalam hal ini ya, sering banget kita temui berita-berita yang ngeri-ngeri banget. Ngomongin sosok bapak nih, yang akhirnya merusak image bapak itu sendiri. Bapak biologis atau seluruh bapak di seluruh dunia ya kan harusnya merepresentasikan figur atau karakter bapak sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus ya kan. Bapak yang mengasihi, bapak yang membimbing, bapak yang kasih contoh dan teladan. Tapi kalau seorang bapak nggak bisa melakukan tanggung jawab sesuai yang Tuhan mau, bakal rusak itu image-nya, bakal rusak figurnya. Berita mungkin ini agak ekstrim tapi gue kasih contoh kasus aja ya kan. Berita-berita yang terjadi realitanya memang seperti itu. Misalnya bapak tega membunuh anaknya sendiri, seorang bapak tega memperkosa anaknya sendiri. Itu real, nyata, faktanya begitu, realitanya seperti itu. Ada banget gitu kan kalau kita baca berita, dan itu sangat mengerikan. Anak yang mengalami itu pasti traumanya luar biasa. Hatinya pahit, hatinya sakit, dia marah. Dan image bapak dalam hidupnya otomatis hancur. Dan butuh proses dalam hidupnya dia untuk dia bisa pulih dan mengampuni. Seperti itu kan. Itu contoh bapak yang moralnya bejat. Faktanya apa lagi sih? Ada bapak yang otoriter. Nah ini gue sendiri alami. Gue mengalaminya. Kelas 3 SMA harusnya masuk IPS, tapi bapak gue ngobrol ke kepala sekolah dan guru BP, akhirnya gue dikatrol masuk IPA. Kuliah, gue pengen sastra Inggris, bapak gue pengen komputer atau teknik informatika. Tapi hari ini gue bisa bilang bahwa akhirnya gue sadari segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi waktu gue mengalami di masa-masa seperti itu ya marah, berontak, selalu berantem dan lain sebagainya. Gitu kan, dalam menghadapi bapak yang ada sifat dalam tanda kutip otoriternya gitu. Tapi gue pribadi yang gue rasain, bapak gue sayang banget sama gue. Mungkin caranya dia atau ekspresinya dia mengasihi itu sering gak pas aja caranya gitu kan. Dan sampai hari ini seperti yang tadi gue bilang bahwa ya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa yang sudah kita lewati di masa-masa lalu kita berhubungan dengan pengalaman kita dengan bapak kita. Dan gua pribadi hari ini dan ke depan akhirnya menyadari bahwa guanya sendiri nih yang harus melakukan bagian gue sebagai anak untuk menyenangkan hati orang tua gue, terutama bapak gue belajar terus gitu menyenangkan hatinya, berdoa buat dia terus. Dari sikap, perbuatan, perkataan gue, tingkah laku gue itu menyenangkan hatinya dia, terus membuat dia berharga, menempatkan dia pada posisi yang seharusnya sebagai kepala keluarga dan imam. Nah, waktu kita melakukan itu, bapak kita nih khususnya pasti keluar tuh potensi maksimal dalam dirinya sebagai pemimpin, gitu kan. Faktanya ya bapak yang moralnya bejat ada, bapak yang otoriter ada, bapak yang jahat ada, bapak yang baik, yang manjain ada, macem-macem. Gak cukup waktunya, terlalu panjang waktunya kalau gue jelasin fakta-fakta tentang bapak ke anaknya gitu kan. Tapi gue mau langsung masuk ke kebenaran nih. Kebenaran bilang apa nih? Banyak banget poinnya nih teman-teman untuk bisa kita pelajari dan renungkan. Kita pernah dengar kan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapaknya belum meninggal, dia minta bagian warisan. Dan luar biasanya bapaknya kasih loh. Baik banget kan? Kasih. Waktu dia dapat bagian warisan dia pergi ke daerah lain, ke negara lain gitulah ceritanya ya kan. Dia berfoya-foya, dia berpesta, menghabiskan semuanya itu, akhirnya jatuh miskin. Bangkrut, gak ada duit lagi. Sampai akhirnya tragis banget sih. Makan pun susah, makanan buat hewan pun pengen dia makan. Itu pun gak dikasih. Coba bayangin. Kesian banget kan. Akhirnya dia berbalik, mau pulang ke rumah bapaknya, mengaku dosanya, mengaku kesalahannya, sampai akhirnya bilang, ya mau jadi karyawan di rumah bapak gua, ya jadilah, gak apa-apa lah.
gue udah salah besar, udah dosa besar. Tapi apa yang terjadi waktu dia memutuskan kembali ke rumah bapaknya gak marahin dia, tapi menyambut dia dengan pesta meriah karena anak yang hilang udah kembali. Itu kan menggambarkan kasihnya Tuhan buat kita ya teman-teman. Kasih seorang bapak yang sayang sama anaknya, walaupun kita nih anaknya juga sering banget bikin salah, sering banget bikin kecewa, tapi hati bapak yang sesungguhnya itu harusnya tetap membuka tangannya untuk menyambut kita, merangkul kita. Ayo, berubah lagi dong. Ayo, metanoia lagi dong. Berubah cara berpikir lagi dong, bertobat lagi dong. Itu bapak yang sesungguhnya. Kebenaran bilang gitu. Lalu kebenaran yang lain bilang apa? Memang selayaknya seorang bapak tuh gak boleh membuat hati anaknya sakit hati atau tawar hati gitu kan. Sebaliknya, anak pun punya bagian, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah menghormati orang tua kita. Mungkin kita sering dengar apa sih tentang menghormati. Menghormati itu bukan kalau pas dilihat kita berbuat baik dan lain sebagainya, enggak gitu. Kembali lagi gue tekankan yang tadi sebelumnya gue bilang, gue bisa menyadari bahwa gue harus menempatkan bapak gue menjadi orang yang berharga, menempatkan dia di posisinya sehingga potensi maksimal dalam dirinya bisa keluar. Luar biasa kan? Membuat orang merasa berharga tuh luar biasa banget teman-teman. Lalu kebenaran yang lain bilang apa? Kebenaran yang lain bilang gini, bapak yang sejati gak mungkin kasih anaknya ular kalau anaknya minta ikan. Gak mungkin kasih anaknya batu kalau anaknya minta roti. Artinya apa? Seorang bapak yang sejati, seorang bapak nih yang benar-benar menghidupi karakter bapak yang sesungguhnya, bapak yang kekal itu pasti lakukan yang terbaik buat anaknya. Nah, pengalaman kita pasti beda-beda teman-teman. Apa yang kita alami? Mengalami bapak yang otoriter kah? Mengalami bapak yang manjain kita kah? Atau bahkan mengalami bapak yang tadi di awal banget gue sampein, bapak yang tega untuk menyakiti hati anaknya, bahkan sampai berbuat hal yang sangat-sangat keji di mata Tuhan. Kalau itu yang dialami, mungkin ada teman-teman yang menyaksikan video ini, gue cuma bisa bilang gue tetap berdoa, dan itu gak mudah sih. Tapi untuk yang masih mengalami cuma sekedar otoriter, cuma sekedar manjain, cuma apa lagi, mungkin teman-teman bisa isi di kolom komen karakter atau figur bapak seperti apa sih yang teman-teman punya dan lain sebagainya. Tapi gue pengen bilang kayak gini, jangan pernah membanding-bandingkan, bersyukur dengan apa yang lo alamin saat ini. Dalam hal ini keluarga gitu, Tuhan punya tujuan yang mulia gitu. Malah tanya terus diri kita, apa yang bisa kita perbuat untuk kita benar-benar bisa menghormati bapak kita sendiri, karena kita sudah dipenuhi oleh kasih yang sejati. Seperti itu. Gue berdoa dan berharap karakter bapak yang sesungguhnya tuh gak hilang, hati bapak yang sesungguhnya gak hilang buat hidup kita, karena itu penting banget. Ya gak teman-teman? Kenapa gue bahas ini? Karena ya yang gue rasain hari-hari ini adalah bahwa apalagi di masa-masa yang sekarang ini, kasih itu perlu banget sih. Dan karena dibatasi oleh jarak dan waktu, tiba-tiba kepikiran aja buat gue gitu, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita gitu, khususnya dengan bapak kita. Karena figur bapak tuh dalam hal ini, episode ini gue bahas karena penting banget, faktor yang penting banget untuk kita benar-benar bisa mengalami itu secara nyata buat hidup kita. So, faktanya ya ada banget, tapi kebenaran harus tetap kita pegang, ya kan, untuk kita bisa jadi anak yang melakukan bagian kita untuk orang tua kita. Terkhusus dalam episode ini gue bahas hubungan yang mesra, lebih mesra lah ke depan dengan bapak kita gitu. Gak usah kaku-kaku banget, anggap dia sebagai teman, dan benar-benar lihat figur bapak yang sesungguhnya dalam dirinya. Kita lakukan maksimal untuk membuat dia bahagia selama dia masih ada bareng-bareng kita. Ada fakta, ada kebenaran,
Kita pilih yang mana? God bless.